Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengubah uang 100.000 menjadi 100 juta? Mungkin sebagian orang untuk mendapatkan uang dari 100.000 menjadi 100 juta itu sangatlah mudah. Hanya butuh beberapa tahun saja. Sebagian yang lain butuh dalam waktu yang sangat panjang. Dan sebagian besar lainnya bahkan dalam selama hidupnya tidak pernah merasakan memiliki uang 100 juta. Nah, kalau kita berpikir dengan menjadikan modal yang hanya kecil 100.000 lalu dengan keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini terdengar sangat mustahil sekali. Namun, jika kita buat step, kita buat bagian-bagian kecil, langkah-langkah kecil, dari 100.000 menjadi 1 juta, dari 1 juta menjadi 10 juta, dan dari 10 juta itu melangkah sampai pada 100 juta. Mungkin hal ini akan terasa lebih sederhana dan mungkin bagi kita untuk bisa mencapainya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 fase tersebut. Bagaimana kita melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Atau dalam pembahasan tema ini dari 100.000 menjadi 100 juta. Simak sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, fase 100.000 menjadi 1 juta. Pada fase ini adalah fase di mana kita harus menemukan kira-kira bidang apa yang sesuai dengan saya. Atau, bidang ini saya banget. Dan kemudian dari arah sanalah Anda akan berkembang. Skill di mana kita bisa mengembangkan dan kita yakin dalam hal ini. Pertanyaannya untuk mendapatkannya bagaimana? Tidak ada jawaban yang lebih layak, yang lebih pantas, kecuali kita menerima apa saja yang ada di depan kita. Semisal kita sudah sarjana nih, namun setelah begitu mendapatkan ijazah, ngelamar kemana-mana tidak dapat. Udah, nggak usah repot-repot. Apa yang ada di depan mata, kita kerjakan saja. Toh jadi kuli bangunan, jadi cleaning service, jadi pembantu rumah tangga, apapun itu. Karena hal ini sifatnya sementara. Tujuan kita adalah mencari skill. Skill apa kira-kira yang bisa kita kembangkan di masa depan. Atau kita pendidikannya terlalu rendah, sehingga kita kurang pede untuk bisa berkembang ke depannya menurut kita. Itu nggak masalah. Kita kerjakan apa saja yang perlu, yang bisa kita kerjakan. Karena tujuan kita mencari skill. Kira-kira apa yang bisa saya kembangkan. Nah, biasanya lambat laun skill itu akan merucut. Dan kita akan mencapai pada kesimpulan bahwa ini adalah skill yang bisa saya kembangkan di masa depan. Hal ini tidak ada batas waktu. Ada sebagian orang yang bisa menemukan skillnya pada jarak yang sangat pendek, 1 tahun. Sebagian lain ada yang sampai 2 tahun. Sebagian lain mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang, sampai 10 tahun, ada yang 15 tahun. Tidak apa-apa, karena masing-masing orang itu beda. Bahkan ada yang hokinya sangat besar. Mereka bisa mendapatkan skillnya mengetahui apa yang harus dikembangkan terkala itu juga. Jadi tidak perlu makan banyak waktu. Hal ini tidak masalah. Karena keberhasilan yang sebenarnya yang akan kita capai bukan masalah cepat atau lambat. Namun masalah kita bisa bertahan dan terus melangkah ke depan. Yang kedua, fase dari 1 juta menjadi 10 juta. Menurut hemat saya, pada fase ini yang harus kita lakukan adalah fokus pada skill bidang yang kita yakini akan membawa kita pada perkembangan di masa depan. Hal ini tidak harus menjadi pengusaha ya. Jika Anda misal memilih untuk menjadi seorang guru, membuka kelas, maka cukup Anda tingkatkan skill Anda di bidang itu. Jika cara mengajar Anda sudah sangat bagus, cara penyampaian Anda menyenangkan, komunikasi Anda dengan siswa sudah sangat bagus, kemudian
prestasi siswa sangat terlihat sekali, dampaknya sangat meningkat, maka secara otomatis Anda akan berkembang di sana dan Anda akan mencapai angka itu. Atau pilihan Anda pada kuli bangunan, Anda yakin di masa depan akan berkembang di sana, maka cukup dengan konsentrasi, fokus di skill yang Anda yakini itu. Jika cara bekerja Anda sudah sangat bagus, kemudian lebih efisien, dan kemampuan Anda dalam menggarap bangunan itu lebih baik dari rata-ratanya, maka dengan sendirinya Anda akan sangat berkembang di sana. Banyak orang yang akan pesan Anda. Saat itulah Anda akan mencapai angka itu. Jika pilihan Anda pada dunia usaha, kemudian Anda fokuskan untuk mengembangkan skill Anda di bidang itu, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana memanage keuangannya, bagaimana sistem marketingnya, maka dengan sendirinya Anda akan berkembang dan insya Allah bisa mencapai angka tersebut. Yang ketiga, yaitu dari 10 juta mencapai 100 juta. Pada fase ini, menurut hemat saya adalah lebih pada pengembangan skill yang sebelumnya sudah kita kuasai. Jika Anda sudah banyak murid Anda, skill Anda sudah sangat bagus, kemudian muridnya banyak, tinggal bagaimana cara Anda mengembangkan. Seperti Anda membuka kelas baru dan Anda merekrut orang baru. Dan kemudian siapa tahu kedepannya akan lebih berkembang. Bisa Anda rekrut lagi orang baru. Hal ini akan lebih memudahkan Anda untuk mencapai angka dari 10 juta ke 100 juta. Atau Anda sebagai kuli bangunan di awal, kemudian Anda fokus untuk mengembangkan skill Anda di sana, dan banyak pesanan dari orang-orang untuk dibuatkan rumah, maka Anda bisa menggarap dalam waktu yang bersamaan di 2 titik, 4 titik, atau bahkan 10 titik dengan merekrut orang sebanyak-banyaknya dan Anda posisinya sebagai owner di sana. Ketika itulah Anda bisa mengontrol secara langsung tanpa harus bekerja di lapangan. Cukup dengan mengontrol saja, maka dengan sendirinya Anda bisa mencapai di angka tersebut. Jika Anda menjadi pengusaha, Anda sudah paham bagaimana cara mengelolanya, Anda sudah sangat merasa paham, kemudian tinggal belajar bagaimana cara mengembangkannya. Saat Anda bisa mencapainya, maka tentu angka 100 juta tersebut, bahkan ratusan juta hingga 1 miliar, itu jauh lebih cepat daripada Anda mencapai dulu 100.000 ke 1 juta. Sekian dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.